ابتغاء لمرضات الله ورحمته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. كلام قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قول وفعل ونيات فيه أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جلي وحيرتي. فيا ربي مدعني بسر حروفه به قلبي سمعي ومقلتي. وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم صحابتي. Ali Imran ayat 41. Qala rabbij'al li ayah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza. Wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashiyyi wal ibkar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, berkata Nabi Zakaria, Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, ij'al, jadikanlah li untukku ayatan, tanda. Qala, maka Allah menjawab, ayatuka, tanda bagimu wahai Nabi Zakaria, alla tukalliman nasa, yaitu engkau tidak bisa tukallima, berkata-kata an-nasa dengan manusia, salasata ayamin, selama 3 hari, illa ramzah, kecuali hanya dengan isyarat saja. Wadhkur rabbaka katsira, wadhkur rabbaka katsira, dan perbanyaklah menyebut Tuhanmu, wasabbih, dan perbanyaklah bertasbih, bil 'ashiyyi, baik di waktu petang, wal ibkari, ataupun di waktu pagi hari. Melanjutkan ayat yang kemarin bahwa Nabi Zakaria diberitahu oleh Allah bahwa dia akan memiliki anak yang nanti diberi nama Yahya. Lalu Nabi Zakaria itu bertanya, bagaimana mungkin saya bisa memiliki anak sementara saya sudah tua, istri saya juga mandul. Lalu dijawab oleh Allah bahwa
Kalau Allah menghendaki, apa saja bisa terwujud. Kemudian Nabi Zakaria meminta kepada Allah agar diberi tanda. Qala rabbi ij'alli ayah. Jadi agar lebih mantap, lebih yakin, maka Nabi Zakaria meminta diberi tanda. Qala ayatuka alla tukalliman nasa. Tandanya itu adalah bahwa Nabi Zakaria tidak bisa berbicara dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Jadi memang atas kehendak Allah itu Nabi Zakaria tidak bisa berkata-kata selama 3 hari. Kemudian setelah itu Nabi Zakaria ini disuruh oleh Allah agar banyak berzikir menyebut Allah dan banyak bertasbih baik di waktu petang maupun di waktu pagi. Hingga akhirnya benar-benar lahirlah seorang anak yang kemudian diberi nama Nabi Yahya. Nah, Nabi Yahya ini nabi yang punya banyak keistimewaan. Di antaranya dari kecil, masih usia anak-anak, Nabi Yahya ini sudah bisa membaca dan memahami kitab Taurat, peninggalan Nabi Musa alaihissalam. Jadi masih kecil itu Nabi Yahya itu sudah pinter, masih kecil itu sudah kutu buku lah sekarang. Jadi sudah sangat rajin membaca. Kemudian Nabi Yahya ini tumbuh menjadi remaja, menjadi pemuda dengan banyak karakter-karakter yang positif. Di antaranya itu Nabi Yahya ini disebutkan di banyak kitab tafsir itu tidak pernah melakukan perbuatan dosa atau maksiat. Jadi saking menjaga dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat itu sampai-sampai iblis sendiri itu menasehati Yahya. Iblis loh yang menasehati. Apa nasihatnya iblis? Iblis menasihati Yahya agar wahai Yahya, janganlah engkau kalau makan itu jangan sampai engkau makan kekenyangan, supaya kamu nanti sholatnya bisa lebih khusyuk. Yang menasihati siapa? Iblis. Jadi saking segannya iblis dengan Yahya itu karena Yahya ini sangat berhati-hati menjaga diri dari perbuatan maksiat. Iblis pun memberi nasihat itu seperti itu. Kemudian karakter berikutnya itu Nabi Yahya itu nabi yang sangat penyayang, tidak hanya dengan manusia tapi juga dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Sehingga Nabi Yahya ini ya dieman juga oleh tumbuh-tumbuhan, oleh hewan-hewan. Jadi disebutkan pada suatu ketika Nabi Yahya ini di satu hutan itu sedang berzikir begitu. Nah, tiba-tiba itu ada segerombolan serigala yang sedang kelaparan. Mereka itu tidak mendapati makanan kecuali yang ada di hadapan mereka itu manusia yang sedang duduk berzikir. Tapi ketika serigala-serigala ini akan menyerang dan memakan Nabi Yahya, tiba-tiba mereka itu segen sendiri itu. Mereka mendapati bahwa ya tentu dengan bahasanya hewan begitu ya. Mereka segen karena apa? Mendapati ini makhluk Allah yang juga penyayang terhadap tidak hanya manusia tapi juga hewan. Akhirnya serigala-serigala ini pun mengurungkan niatnya, mereka tidak lagi menyerang untuk memakan Nabi Yahya. Kemudian sifat yang lainnya, Nabi Yahya ini keras dan tegas. Jadi yang tidak benar ya dilawan sama Nabi Yahya. Jadi di masa Nabi Yahya ini ngadepi keadaan di mana raja pada waktu itu gemar menikahi. Yang dinikahi itu adalah mahromnya sendiri, misalkan keponakannya sendiri, adiknya sendiri, seperti itu jadi raja pada waktu itu pokoknya keponakan sendiri, mahromnya sendiri itu kalau dia suka dinikahi. Padahal ini kan jelas dilarang oleh agama. Jadi Nabi Yahya ini menentang, sehingga Nabi Yahya ini sering terlibat konflik dengan penguasa pada waktu itu.
Tapi yang jelas Nabi Yahya ini orangnya itu sangat pemberani dan sangat tegas. Kemudian selain itu Nabi Yahya itu dari kecil memang terkenal dengan kesolehannya. Jadi budi pekertinya sangat baik, terkenal dengan kesolehannya, sehingga dia itu banyak dijadikan panutan pada waktu itu. Nah, itu demikian tentang kisah Nabi Yahya. Besok pada ayat yang selanjutnya itu akan sedikit berganti tema, ganti dengan kisah tentang Maryam yang diberi kabar gembira. Maryam akan memiliki anak, yaitu yang bernama Isa, Masih Isa, seperti itu. Sehingga nanti setelah lahirnya Nabi Isa, jadi Nabi Isa, Nabi Yahya, dan bapaknya Nabi Yahya, Nabi Zakaria ini hidup satu zaman, terutama Yahya dengan Isa ini nanti sama-sama berdakwah walaupun dengan model dakwah yang berbeda. Tapi yang jelas Yahya dengan Isa itu satu zaman, cuma lahirnya duluan Nabi Yahya. Dan Nabi Yahya ini termasuk orang yang pertama kali itu membenarkan ketika Maryam itu dituduh berzina, ketika Maryam itu dituduh macam-macam karena tidak punya suami tapi bisa punya anak, termasuk yang membela itu adalah Nabi Yahya. Insya Allah kita lanjutkan besok pada ayat 42 kemudian sampai dengan 46 atau 47. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.